Hari ini aku pulang kantor masih sorean. Aku khawatir dengan keadaan Axel. Tadi sudah ku bawa periksa ke dokter dan sudah diberi obat. Semoga aja ada perubahan. Setelah berpamitan dengan Renal, aku mengendarai mobilku pulang. Nggak salah aku memilih Renal menjadi asisten. Dia bisa diandalkan. Hingga aku punya lebih banyak waktu untuk menjaga anakku. Sampai rumah, kulihat Axel sudah tidur. Dia habis minum obat tadi siang dan sampai sekarang masih bobok. Ya sudah, Mbak, saya mandi dulu ya, kataku pada Mbak Retno sambil berjalan masuk ke kamarku. Selesai mandi, aku rebahan di tempat tidur. Nggak kedengaran Axel menangis. Apa masih tidur ya? Tok tok. Suara pintu kamar diketuk dari luar. Gegas aku melompat dari tempat tidur untuk membukanya. Ada apa, Mbak? Setelah kulihat Mbak Retno di depan pintu. Ada yang nyari ibu, katanya. Keningku mengerut dalam. Ada yang mencariku di rumah. Siapa dia? Aku jarang mendapat tamu soalnya. Iya, Mbak, aku ke sana, jawabku. Bercermin sebentar. Aku lalu keluar buat menemui tamu itu. Mereka masih di luar. Ada 2 orang perempuan sepertinya. Siluetnya tergambar jelas dari balik korden transparan. Membuka pintu, aku sangat kaget. Tante Fiona dan seorang perempuan muda berdiri di depan pintu. Dari mana mereka tahu rumahku? Tante, aku berusaha tersenyum. Perempuan setengah tua itu mendekat. Apa kabar, Von? Baik, Tante. Silahkan masuk. Kubuka pintunya lebih lebar, mempersilahkan Tante V dan perempuan muda itu memasuki rumahku. Duduk di sofa panjang di ruang tamu. Aku berhadapan dengan Tante V yang duduknya bersebelahan dengan perempuan muda berparas cantik itu. Penampilannya modern, dengan dress berwarna kulit panjang selutut, model leher V potongan rendah. Ternyata kamu pindah ke sini, Ivone. Mata Tante V mengitari sudut rumah mungilku. Iya, Tante, aku tersenyum. Bola mata Tante V berhenti padaku. Juna sering main ke sini? Tanyanya datar. Aku tak menjawab. Ah, iya, pastinya iya. Mamanya Juna itu tersenyum mengejek. Kenapa ya? Semenjak aku dekat dengan Juna, lebih dari sekedar sahabat, Tante V menjadi sinis kepadaku. Padahal dulu dia sangat baik padaku. Saat tinggal di Bandung, bahkan Tante V sering mengajakku jalan-jalan, membelikan aku baju bagus, sepatu, dan membiarkan aku bebas bermain di rumahnya bersama Juna. Mau minum apa, Tante? Tanyaku. Bersiap untuk berdiri. Gak usah, duduk saja kamu. Tante mau ngomong. Tahan, Tante V. Aku mengangguk dan kembali duduk tenang. Meskipun perasaanku rasanya tak enak. Kenalkan, ini Sandrina. Tante V menoleh pada perempuan cantik di sebelahnya. Perempuan itu menatapku. Bibirnya tertarik sedikit ke atas. 1 detik. Iya, 1 detik saja. Dari situ aku bisa tahu perempuan ini tidak menyukaiku. Sandrina, anak dari salah satu kolega Om Gani. Dia lulusan Amerika, pintar dan masih gadis. Tante V menekan kalimatnya agar aku sudah tahu maksudnya. Aku menghela nafas. Kuanggukkan kepalaku. Sebentar lagi Sandrina akan bertunangan dengan Juna. Ah, iya, Tante. Bola mataku membalas tatapan Tante V. Kemudian melirik sekilas pada perempuan bernama Sandrina yang duduk di sebelahnya. Hening. Aku gak ngerti mau ngomong apa.
Pernyataan Tante V tadi sama sekali tidak membuatku kaget. Dari pertama dia masuk ke rumahku bersama perempuan ini, aku sudah tahu pasti dia yang akan dijodohkan dengan Juna. Karena itu Tante minta kamu untuk tidak lagi berhubungan dengan Juna, Ivone, ujar Tante V tegas. Tante tidak keberatan kamu menjadi sahabat Juna, tapi tolong jangan berharap lebih, Ivone. Tante keberatan dengan status move on. Kamu itu janda, tapi punya anak. Bagaimana Tante ngomongnya? Nggak tahu. Tante V menggelengkan kepalanya. Bibirnya mengeluarkan bunyi decak sebal. Juna itu baik. Tante V melembutkan suaranya. Bahkan sangat baik denganmu, Von. Tapi kamu mengambil kesempatan dari kebaikan anak saya. Kamu menjeratnya dengan pesona jandamu. Iya kan, Ivone? Aku mengangkat daguku, menatap tajam pada Tante V di depanku. Juna itu sudah dewasa, Tan. Dia berhak tertarik dengan perempuan mana yang dia inginkan, yang dia pilih. Lagian, Tante tanya sendiri dong sama Juna, apa dia mau dipaksa tunangan? Dengan berani aku menjawab Tante V. Haha, tidak usah mengajari Tante. Juna itu penurut sebelum kamu mempengaruhinya. Kamu itu memberi energi negatif buat anak saya. Sepertinya Tante tak perlu berputar-putar lagi, Ivone. Tante V menghela nafas berat. Tangannya merogot tas brandednya, mengambil buku cek dan menulis nominal. Jauhi Juna, kamu tidak pantas untuknya. Lihatlah dirimu, Ivone, dan dibandingkan dengan Sandrina. Dia perempuan berkelas, pendidikan luar negeri, berasal dari strata sosial yang sama dengan Juna. Bukan Tante mau merendahkan kamu, Ivone, tapi kamu dan Juna memang tidak sepadan. Tante V menatapku dengan pandangan kasihan, seolah dia sedang berbicara dengan si boncel yang merindukan bulan. Jauhi anak saya. Uang ini cukup untuk biaya hidupmu dan anakmu, Ivone. Tangan Tante V menaruh selembar cek dengan nominal ratusan juta di meja. Sesak rasanya dadaku. Dia pikir aku pengemis. Baik, Tante. Saya mengerti, sahutku. Tak perlu bicara berlama-lama dengan mamanya Juna ini. Dia salah alamat. Seharusnya dia berbicara dengan Juna, bukan denganku. Kalau Juna tetap ke sini, apa itu salahku? Tolong pergi dari rumah saya, Tante. Bawa cek itu lagi. Saya tidak butuh, ujarku menekan. Raut wajahku sudah berubah masa mungkin. Aku tak peduli. Sombong kamu, Ivone. Bibir Tante V mencebik. Dia berdiri, mengambil lembaran ceknya. Disusul Sandrina juga berdiri. Oe, oe. Suara tangisan Excel yang terbangun kedengaran sampai ruang tamu. Tante V menghentikan langkah. Badannya berputar menghadapku. Lebih baik kamu cari bapaknya anakmu, Von. Jangan maksa Juna untuk jadi bapaknya. Sandrina tersenyum jahat mendengar omongan Tante V. Anak. Ku dengar Tante V bergumam. Netraku mendelik. Jaga bicaranya ya, Tante. Aku membentak. Kesal sudah aku dibuatnya. Menghina anakku. Tante V menoleh. Keningnya mengerut. Beraninya membentak Tante ya, Ivone. Biar Tante ceritakan sama Juna. Untung kamu bukan menantu Tante. Bergegas kedua perempuan itu berlalu dan memasuki mobilnya. Aku menatap hingga mobil Tante V menghilang. Rasanya pingin nimpuk pakai batu. Masuk ke kamar, aku terdiam, mencerna omongan mamanya Juna tadi. Menyuruhku menjauh dari Juna.
nggak kebalik. Harusnya Juna yang dilarang mendekatiku, pakai bawa-bawa strata sosial. Memang benar keluarga Juna kaya raya dan keluargaku biasa saja. Tapi cinta itu buta. Cinta nggak lihat harta dan juga janda. Silakan saja. Kalau Juna mau bertunangan dengan Sandrina, aku akan mundur. Ter. Suara ponselku di bawah bantal terdengar. Aku memang sering menyembunyikan ponsel di sana. Segera aku mengambilnya. Telepon dari Renal. Ada apa malam-malam menelpon? Halo, Ren? Ivone? Iya, ada apa? Alisku menaut. Suara Renal terdengar lirih. Aku minta izin. Besok aku nggak ke kantor, Von. Aku harus pulang ke rumah malam ini. Kenapa? Tanyaku cepat. Biasanya Renal kalau pulang nggak mendadak begini. Ayahku sakit. Dia kena serangan jantung. Aku harus pulang. Oh, iya Ren. Pulang aja. Gak apa-apa. Hati-hati ya. Semoga ayahmu baik-baik saja, kataku. Mendadak ikut cemas. Iya, Von. Makasih. Renal menutup sambungan. Ya Allah, kasihan banget Renal. Padahal kampungnya ada di Udik, katanya. Jauh banget. Mana malam-malam lagi. Semoga ayahnya gak apa-apa. Bersambung.